Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan lanjut pembahasan materi pokok ataupun kisi-kisi mengenai seleksi pengadaan PPPK atau P3K untuk tahun 2022 dan tes tahun 2023. Ini melanjutkan yang kemarin tentang materi pokok yang berkaitan dengan kemampuan khusus. Nah, pada pembahasan kemarin kita sudah bahas 2 poin ini ya teman-teman, mengenai penyusunan dan pengadaan ASN, kemudian mengenai kepangkatan jabatan, pengembangan kompetensi, dan pengembangan karir ASN. Ini kemarin sudah kita bahas ya 2 poin ini. Poin pertama dan poin kedua ini kita udah bahas. Nah, berikutnya kita akan bahas ke poin ketiga dan poin keempat ya. Baik, kita lanjutkan ke poin ketiga. Poin ketiga itu mengenai mutasi. Nah, baik teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke mutasi ya. Mutasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, mutasi itu sesuai ini pembahasan mengenai mutasi itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, juga ada di sini teman-teman, ada di PKBKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Nah, di sini kita bisa lihat mutasi. Mutasi itu memperhatikan beberapa aspek ya. Mutasi itu sendiri adalah mungkin perpindahan ya teman-teman, perpindahan jabatan ataupun perpindahan jabatan. Nah, mutasi ini nanti dijelaskan itu bisa masuk dalam pola karir teman-teman, bisa diagonal, bisa horizontal, ataupun juga bisa vertikal. Nah, mutasi ini juga nanti dilaksanakan mengenai perencanaan mutasi. Nah, sebelum mutasi dilaksanakan itu ada perencanaan mutasi. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam perencanaan mutasi. Yang pertama adalah kompetensi. Ini nyambung di poin yang kemarin ya, pengembangan kompetensi. Nanti dilihat kompetensinya seperti apa. Kemudian pola karir. Nah, ini juga kemarin sudah kita bahas mengenai pola karir. Dalam pola karir itu ada yang dimaksud dengan 3 tadi ya, ada horizontal, ada vertikal, dan juga ada diagonal. Nah, mutasi ini juga memperhatikan pola karir seperti ini, pola karir teman-teman. Kemudian pemetaan pegawai, kemudian kelompok rencana suksesi ataupun talent pool. Nah, kelompok rencana suksesi ini teman-teman udah pada tahu ya, jadi ini adalah suatu skema ataupun suatu sistem untuk melihat kemampuan kepemimpinan seseorang dan nanti dilakukan pemetaan terhadap orang-orang tersebut. Itu adalah rencana suksesi. Kemudian perpindahan dan pengembangan karir. Kemudian memperhatikan juga penilaian prestasi kerja atau kinerja dan perilaku kerja. Nah, ini udah pada tahu ya bahwa ini tuh termasuk dalam SKP ya, dan juga perilaku kerja. Jadi penilaian kinerja itu diperhatikan dalam 2 komponen ya, ada prestasi kerja, ada perilaku kinerja. Kemudian juga memperhatikan kebutuhan organisasi. Nah, kebutuhan organisasinya seperti apa itu dalam perencanaan mutasi juga memperhatikan aspek demikian. Kemudian juga memperhatikan sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan. Nah, ini juga memperhatikan ini ya, sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan. Nah, berikutnya teman-teman, mutasi itu bisa dilakukan baik antar instansi, dalam satu instansi, atau juga antar instansi dalam satu provinsi tapi antar kabupaten kota, bisa juga antar kabupaten kota dan antar provinsi,
dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 6 poin teman-teman, ada 6 poin mengenai tentang mutasi. Kayak kita zoom aja ya teman-teman. Nah, seperti ini mutasi. Yang pertama, mutasi dalam satu instansi pusat atau instansi daerah. Nah, ini yang menetapkan adalah pejabat pembina kepegawaian dengan ketentuan memperoleh pertimbangan tim teknis kinerja PNS. Nah, jadi teman-teman, dalam satu instansi baik di pusat atau daerah ini ditetapkan oleh PPK. Misalkan yang melakukan mutasinya itu di dalam satu instansi pemerintah itu teman-teman, kalau di kabupaten kota, satu kota A, kota B, atau kabupaten B, kabupaten A, nah itu satu instansi. Nah, dalam satu instansi itu ada unit kerjanya misalkan dinas A, dinas B, dinas C. Nah itu jadi perpindahan antar dinas. Kalau masih dalam satu kabupaten kota itu disebutnya perpindahan antar instansi, baik di pusat ataupun di daerah. Misalkan instansinya itu Kementerian Kesehatan. Nah, masih dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan, meskipun berpindah-pindah tapi masih dalam satu instansi Kementerian Kesehatan, yaitu disebut perpindahan dalam satu instansi baik pusat ataupun daerah. Itu ditetapkan oleh PPK teman-teman. Kalau di kabupaten kota mungkin, kalau di kota misalkan wali kotanya gitu. PPK itu adalah pejabat pembina kepegawaian, jadi wali kotanya yang menetapkan dengan ketentuan memperoleh pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS. Nah, jadi sudah memperoleh pertimbangan nih, berbagai hal yang diperhatikan. Jadi yang diperhatikannya itu baik kinerja dalam waktu 2 tahun itu harus senantiasa baik, kemudian dan lain sebagainya. Jadi memiliki kinerja yang baik itu bisa dipertimbangkan oleh tim kinerja PNS untuk melanjutkan atau untuk ditetapkan dalam mutasi gitu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah mutasi bagi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Nah, ini yang menetapkannya adalah gubernur. Jadi teman-teman, misalkan di Provinsi Jawa Barat ada perpindahan dari kota Bandung misalkan ke kota Banjar. Nah, itu harus memperoleh atau itu ditetapkannya oleh gubernur dan harus memperoleh pertimbangan kepala BKN atau kepala kantor regional BKN. Nah, misalkan di Provinsi Jawa Barat itu kantor regionalnya itu kantor regional 3 Bandung. Nah, itu kan kantor regional BKN-nya. Nah, jadi penetapan seorang PNS yang akan melakukan mutasi dari kota Bandung ke kota Banjar itu ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dengan memperoleh pertimbangan dari kepala kantor regional 3 BKN Bandung gitu kan. Nah, itu contohnya gitu teman-teman. Nah, kemudian jenis mutasi yang ketiga ini adalah jenis mutasi yang dilakukan antar kabupaten kota, antar provinsi, antar kabupaten kota, antar provinsi, dan antar provinsi. Jadi gini teman-teman, kalau tadi kan itu masih dalam satu provinsi ya, perpindahannya ini misalkan dari kota Bandung pindah ke daerah istimewa Yogyakarta misalkan, atau dari kota Bandung pindah ke kota Surabaya. Nah, itu kan antar kabupaten kota dan antar provinsi. Nah, ini yang menetapkan adalah menteri yang menangani urusan tentang dalam negeri gitu. Jadi yang menetapkannya adalah Kementerian Dalam Negeri. Tentunya dengan memperoleh pertimbangan teknis dari kepala BKN ataupun kepala kantor regional BKN. Nah, ini sama ya, ketentuannya itu memperoleh pertimbangan teknis dari kepala BKN atau kepala kantor regional BKN. Ini kalau mutasinya antar kabupaten kota dan antar provinsi. Kemudian yang keempat adalah mutasi PNS antar provinsi, kabupaten kota ke instansi pusat atau sebaliknya. Nah, kalau ini adalah PNS yang melaksanakan mutasi atau melakukan mutasi dari daerah ke pusat atau sebaliknya, dari pusat ke daerah. Daerah di sini baik di pemerintah provinsi ataupun di kabupaten kota. Misalkan karyawan PNS dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan mutasi ke BKN pusat atau jangan BKN atau ke Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, itu ditetapkan oleh BKN
dengan persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal. Nah, jadi teman-teman kalau untuk poin yang keempat ini, misalkan ada PNS dari Provinsi Jawa Barat pindah ke Kementerian PPPA atau sebaliknya dari pusat dari Kementerian PPPA pindah ke daerah, ini ditetapkannya oleh Kepala BKN dengan ketentuannya seperti ini teman-teman. Jadi BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima ataupun instansi pusat. Jadi sudah diverifikasi baik di pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun di Kemen PPPA misalkan, itu sudah divalidasi dan memang memvalidasi kebutuhan gitu. Jadi ada lowongan dan ada kebutuhan baik untuk kementerian, baik untuk instansi pusat maupun instansi daerah. Dan yang menetapkannya itu adalah Kepala BKN. Kemudian masuk ke poin kelima, ini mutasi bagi PNS antar instansi pusat. Nah, kalau ini antar instansi pusat, jadi di instansi pusat itu misalkan dari karyawan ataupun PNS dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan mutasi ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi ini yang menentukannya ataupun yang menetapkan adalah Kepala BKN. Persyaratannya sama seperti tadi ya. Jadi BKN itu telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan baik di instansi penerima maupun instansi asal. Seperti itu. Kemudian yang keenam terakhir ini adalah mutasi perwakilan negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Ini juga sama ketetapannya oleh BKN dengan verifikasi dan validasi seperti tadi ya, seperti syarat 4, 5, dan 6 ini sama ya persyaratannya, telah diverifikasi dan validasi kebutuhan jabatan baik di instansi penerima maupun instansi asal. Nah, teman-teman, perwakilan negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri ini misalkan di Kementerian Luar Negeri atau di beberapa kementerian-kementerian ataupun di beberapa delegasi pemerintah Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, terus ada ketentuan lain teman-teman bahwa mutasi itu bisa dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Ini ketentuan pertama. Kemudian mutasi dilaksanakan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Nah, jadi persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karir itu diperhatikan ya di dalam pelaksanaan mutasi. Kemudian berikutnya, mutasi PNS dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Nah, jadi ini juga ya, jadi pelaksanaan mutasi itu dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Jadi tidak ada kepentingan pribadi gitu. Nah, teman-teman, kaitan dengan mutasi ya sedikit membahas mumpung ingat. Jadi kalau tidak salah untuk pembukaan ataupun penerimaan CPNS 2021 kemarin juga itu persyaratannya, jadi teman-teman yang melamar itu harus menandatangani surat pernyataan tidak melakukan mutasi selama 10 tahun. Nah, itu mungkin BKN menetapkan ketentuan seperti itu karena terjadi hal seperti ini nih, mutasi yang dilaksanakan itu adanya konflik kepentingan gitu. Kepentingannya misalkan alasannya itu memang alasan yang kurang mendasar gitu, misalkan ada karena menemani orang tua atau karena ikut suami dan lain sebagainya. Nah, itu sehingga BKN menetapkan bahwa teman-teman itu tidak boleh mutasi, meskipun ketentuan di sini paling lama 5 tahun, tapi karena sudah ada peraturan baru kaitan dengan pengadaan CPNS kemarin bahwa teman-teman yang menjadi CPNS itu tidak dulu bisa untuk mengajukan mutasi atau mengajukan perpindahan, maka ya teman-teman harus menyetujui hal itu, dan itu minimal 10 tahun gitu. Oke, selain mutasi karena tugas dan atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan atau lokasi atas permintaan sendiri.
Nah, memang permintaan sendiri untuk mutasi itu diperbolehkan dan bisa, bahkan sesuai dengan PRKBKN nomor 5 tahun 2019 itu memang bisa mengajukan mutasi dengan permintaan sendiri asalkan alasannya mendasar. Dan ini memang menjadi dilema teman-teman, karena rata-rata orang-orang yang misalkan di Pulau Jawa gitu setelah melamar CPNS di luar pulau, atau misalkan di Sumatera, di Kalimantan dan lain sebagainya, baru 2-3 tahun ternyata minta mutasi gitu ke tempat asalnya, ke Pulau Jawa, yang akhirnya tidak ada pemerataan gitu. Pada akhirnya ya yang di Pulau Jawanya justru yang penuh, tapi di instansi-instansi yang luar Pulau Jawa yang memang membutuhkan pegawai ASN akhirnya justru tidak terpenuhi. Nah, berikutnya teman-teman, mutasi itu bisa atas permintaan sendiri ini, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman. Nah, yang pertama ini, mutasi atas permintaan sendiri. Ini ada 4 poin ya. Yang pertama, memperhatikan pola karir yang bersangkutan. Jadi diperhatikan juga pola karirnya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini mungkin seperti tadi ya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, karena BKN membuat peraturan mengenai pengadaan ataupun penerimaan CPNS bahwa harus menandatangani perjanjian tidak mengajukan mutasi selama 10 tahun. Nah, berarti itu bertentangan ya, karena kalau nggak salah di aturan BKN itu kalau mengajukan mutasi kurang dari 10 tahun setelah menandatangani perjanjian tidak akan mutasi selama 10 tahun, maka itu dianggap mengundurkan diri, katanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi. Yang keempat, tidak sedang dalam proses menjalani hukuman disiplin atau proses peradilan yang ditandatangani oleh unit kerja yang mendatangani kepegawaian. Nah, jadi yang keempat ini tidak sedang hukuman disiplin. Hukuman disiplin itu kan ada 3 ya, ada hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Jadi teman-teman tidak sedang menjalani proses hukuman baik ringan, sedang ataupun berat. Kemudian untuk pembiayaan mutasi ini dibebankan pada APBN ataupun anggaran pendapatan belanja nasional maupun anggaran pendapatan belanja daerah. Dan ini dibebankannya kepada instansi penerima teman-teman. Jadi misalkan seperti tadi perpindahan dari kabupaten kota A ke kabupaten kota B, yang menerimanya itu adalah kota B. Nah, maka APBD kota B ini yang dipakai untuk beban penerimaan pegawai tersebut. Kemudian yang ketiga, pembiayaan mutasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan ya. Oke, berikutnya ini mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi. Nah, kita lihat ya, kita perbesar dulu. Nah, ini persyaratannya teman-teman. Yang pertama, syaratnya itu adalah berstatus PNS. Yang kedua, analisa jabatan dan analisa beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi. Jadi anjab ABK-nya itu dilampirkan ya dalam persyaratan untuk mutasi. Kemudian berikutnya adalah surat permohonan mutasi dari yang bersangkutan. Jadi orang yang akan mengajukan mutasi itu membuat surat permohonan mutasi. Kemudian yang keempat, surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki. Jadi nanti ketika akan mutasi itu ke instansi mana dan disebutkan jabatan yang akan didudukinya itu sebagai apa. Kemudian surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki. Kemudian surat pernyataan dari instansi bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani proses disiplin ataupun proses peradilan ya, yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menandatangani kepegawaian paling rendah menduduki JMPT Pratama. Kemudian berikutnya G, ini salinan fotokopi sah dalam pangkat atau jabatan terakhir. Kemudian salin fotokopi sah penilaian prestasi kinerja baik minimal 2 tahun terakhir. Ini yang tadi ya, prestasi kinerja baik itu kalau sekarang mungkin dibuktikan dalam SKP dan perilaku kerja ya. Ini dalam 2 kata terakhir itu harus kategorinya baik. Kemudian I, surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikut dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menandatangani kepegawaian paling rendah itu JPT Pratama.
Dan atau yang terakhir, surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh inspektorat di mana PNS tersebut berasal. Nah, jadi untuk mutasi ini juga teman-teman harus mendapatkan surat keterangan bebas temuan tentunya dari inspektorat di mana PNS itu berasal. Jadi bisa saja kan teman-teman sedang dalam proses pemeriksaan inspektorat, tiba-tiba PNS yang bersangkutan itu lagi ada temuan gitu. Nah, jadi harus melampirkan surat bebas temuan juga untuk mengajukan mutasi. Ini kaitan tentang mutasi ya teman-teman. Berikutnya kita masuk dalam promosi. Nah teman-teman, baik promosi ataupun mutasi ini sebenarnya termasuk dalam bentuk pola karir teman-teman. Di sini kita gambarkan ya. Yang pertama mungkin kita saling mengingatkan kembali ya mengenai pola karir, meskipun kemarin sempat kita bahas ya, atau teman-teman yang belum paham ataupun belum mengerti mengenai pola karir, teman-teman bisa cek video sebelumnya ya. Dalam promosi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Dalam promosi ini yang menjadi dasarnya itu adalah perbandingan objektif ya. Perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. Penilaian atas prestasi kinerja kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kerja PNS pada instansi pemerintah tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Nah ini dasarnya ini adalah dasar, mungkin kalau teman-teman ingat, adalah dasar dari sistem merit teman-teman. Jadi sistem merit itu dimana tidak membedakan antara gender, suku, agama, ras, dan golongan. Tetapi yang menjadi dasarnya itu adalah perbandingan objektif, kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. Nah ini adalah memperhatikan sistem merit teman-teman. Nah berikutnya PPK yang menetapkan kelompok rencana suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui sistem informasi ASN. Nah jadi penetapan promosi ini ditetapkan dalam rencana suksesi di setiap tahun dan mengumumkan melalui sistem informasi ASN. Kelompok rencana suksesi berisi kelompok PNS yang memiliki. Nah ini teman-teman. Jadi dalam kelompok rencana suksesi atau disebut juga talent pool ya. Dalam talent pool ini ada beberapa hal yang diperhatikan gitu, ataupun ada beberapa poin yang harus dimiliki oleh calon PNS yang termasuk dalam rencana suksesi. Yang pertama adalah kompetensi yang sesuai klasifikasi jabatan. Yang kedua adalah memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi. Dan yang ketiga memiliki penilai kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Jadi teman-teman dalam penilaian kinerja ini adalah terbagi, kalau nggak salah terbagi 5 gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah istimewa, yang kedua adalah baik, yang ketiga adalah cukup, yang keempat pokoknya ada 5 gitu penilaiannya dalam SKP itu. Nanti saya coba buka ya. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud. Yang pertama ini ya, itu dikelola oleh unit kerja yang mendatangani bidang kepegawaian. Nah, promosi PNS ini bisa dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional, dilakukan oleh PPK setelah mendapatkan pertimbangan tim penilai kinerja pada instansi pemerintah. Promosi PNS ini sebagaimana dimaksudkan ini diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam rencana kelompok suksesi. Nah, jadi yang termasuk dalam talent pool itu siapa saja, berdasarkan kompetensi apa saja, dan itu mereka bisa melakukan promosi. Promosinya ini bisa antar jabatan administrasi maupun jabatan fungsional. Jadi promosi ini naik ya. Jadi promosi ini kalau misalkan dalam pola karir itu dalam bentuk vertikal atau diagonal. Nah di sini dibahas teman-teman. Promosi merupakan bentuk pola karir yang dapat berbentuk vertikal maupun diagonal. Nah seperti kemarin teman-teman, ini kan vertikal ke atas. Nah ini ini horizontal dan ini diagonal. Nah kalau dalam mutasi ini bisa ketiga-tiganya, bisa vertikal,
bisa horizontal, bisa juga diagonal, teman-teman. Nah, tetapi kalau misalkan promosi itu pasti ke atas, teman-teman. Ke atasnya itu bisa vertikal ataupun bisa juga diagonal, tapi tidak horizontal ya. Ini pola karir kemarin sudah dibahas ya, ini bahas sedikit. Nah, kenapa horizontal? Kalau horizontal ini termasuknya ke dalam mutasi ya. Diagonal dan horizontal pun juga bisa saja mutasi, tetapi juga promosi dan mutasi. Misalkan perpindahan dari instansi, tetapi nantinya akan naik jabatan, baik antar jabatan administrasi, jabatan fungsional maupun JPT, jabatan pimpinan tinggi. Nah, ketika misalkan di sini awalnya pengawas nih teman-teman, antar jabatan administrasi, awalnya pengawas, kemudian naik menjadi administratornya, itu otomatis ikut termasuk dalam promosi. Nah, PNS yang termasuk dalam promosi ini biasanya masuk ke dalam rencana suksesi ataupun talent pool yang nantinya akan bisa melakukan promosi dan naik jabatan. Ataupun antar jabatan, misalkan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional tetapi lebih tinggi. Misalkan awalnya dari jabatan pengawas, kemudian ikut diagonal, promosi diagonal menjadi awalnya jabatan pengawas di jabatan administrasi, kemudian ikut ke jabatan fungsional utama. Kan ini ada 3 ya, ada jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, ahli utama. Nah, sebelumnya di jabatan administrasinya ini kan ada pelaksana, ada pengawasan. Sebelumnya di pengawas nih, kemudian naik jadi jabatan fungsional ahli utama. Nah, itu otomatis naik dan masuknya ini ke dalam diagonal, teman-teman. Dalam diagonal seperti itu. PNS dapat dipromosikan di dalam atau antar jabatan. Nah, ini yang tadi ya, kalau dalam jabatan itu berarti vertikal, kalau antar jabatan itu berarti diagonal. Baik jabatan administrasi dan jabatan fungsional keterampilan, jabatan fungsional ahli pertama, dan ahli muda. Sedangkan untuk memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Kemudian berikutnya ini instansi jika belum. Nah, ini jika belum memiliki rencana suksesi ataupun talent pool, maka promosi dalam jabatan administrasi dapat dilakukan melalui seleksi internal oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh PPK. Nah, jadi PPK ini membentuk panitia seleksi ya. Nah, jadi ketika kalau belum memiliki rencana suksesi, maka promosi ini dapat dilakukan melalui seleksi internal. Berikutnya nomor 4, PNS yang menduduki jabatan administrator dan jabatan ahli media dapat dipromosikan ke jabatan JPT pertama. Nah, jadi teman-teman di jabatan administrasi ini yang ketiga ya, paling tinggi itu jabatan administrator. Nah, jabatan administrator ini dan ahli media. Nah, ahli media ini yang ketiga ini ya. Ahli media ini jabatan fungsional ahli media. Jabatan administrasi ini yang ketiga ya, jabatan administrator. Nah, baik administrator maupun ahli media ini dapat promosi ke dalam JPT Pratama. Nah, bisa mendapatkan promosi ke jabatan pimpinan tinggi Pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dan mengikuti lulus seleksi terbuka dan memperhatikan kebutuhan organisasi. Kemudian yang kelima, PNS yang menduduki jabatan ahli utama dapat dipromosikan ke dalam jabatan pimpinan tinggi media sepanjang memenuhi persyaratan jabatan serta mengikuti dan lulus seleksi terbuka. Nah, teman-teman, jadi dalam jabatan fungsional ini ada jabatan fungsional keahlian itu ada 4 ya. Ahli pertama, kemudian ahli muda, ini yang tadi ahli utama. Ahli utama ini bisa ke jabatan pimpinan tinggi Pratama. Kemudian ada ahli media, teman-teman, ini paling tinggi. Nah, ahli media ini sudah bisa dipromosikan ke jabatan pimpinan tinggi media. Jadi mungkin ahli muda atau ahli utama ini sudah setara dengan JPT Pratama, teman-teman. Jadi untuk
karena udah setara dengan JPT Pratama, jadi bisa dipromosikan langsung ke JPT Madya. Ini masuknya ke dalam diagonal, teman-teman. Dari JF masuk ke JPT. Nah, ini masuknya diagonal. Dari jabatan fungsional ahli utama ke jabatan pimpinan tinggi Madya. Nah, ini masuknya diagonal. Ini sama ya, selama memenuhi persyaratan jabatan dan mengikuti serta lulus dari seleksi terbuka dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Gitu, teman-teman. Dan untuk aturan promosi ini sendiri, teman-teman mungkin nanti bisa dibaca dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ataupun juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengenai manajemen PNS ya. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam penugasan, teman-teman. Nah, penugasan itu seperti ini, teman-teman. Penugasan. Nah, penugasan itu kita bagi dalam 3, teman-teman. Ini masih poin 3 ya, dalam materi pokok kemampuan khusus Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur. Ini masuk ke ini masuk ke poin ketiga ya. Ini masuk ke poin 3 ya, mutasi, promosi, dan penugasan ASN. Nah, kita masuk ke dalam penugasan ASN. Penugasan ASN itu terbagi 3, teman-teman. Yang pertama, penugasan pada instansi pemerintah. Yang kedua, penugasan khusus di luar instansi pemerintah. Dan yang ketiga, penugasan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman. Oh ya, teman-teman, ini sesuai dengan PRK BKN nomor 1 tahun 2020 ya, tentang penetapan penugasan PNS atau tata cara penugasan PNS, teman-teman. Baik, kita lihat. Nah, ini penugasan pada instansi pemerintah. Penugasan pada instansi pemerintah ini yang dipimpin, yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS. Nah, jadi penugasannya ini pada instansi pemerintah yang pimpinannya memang tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS. Kemudian dasarnya ini adalah permintaan instansi yang membutuhkan atau penugasan dari instansi induknya yang ditetapkan dengan keputusan instansi induknya. Nah, ini penugasan instansi pemerintah ini terbagi 2 ya. Yang pertama bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus. Yang kedua, PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif. Nah, teman-teman, kalau misalkan lebih mudahnya ini, penugasan khususnya itu seperti apa sih? Seperti pada jabatan fungsional. Kalau tugas jabatan bersifat pendukung atau administratif itu seperti apa? Seperti jabatan administrasi. Nah, kalau pada jabatan khusus ini dasar permintaan instansi yang membutuhkan, maka permintaan penugasan harus ditujukan kepada instansi pembina jabatan khusus. Instansi pembina jabatan khususnya itu apa? Misalkan karena kita sedang membahas Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, itu adalah instansi pembinanya Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Nah, jadi dasarnya itu adalah permintaan dari yang membutuhkan. Jadi instansi yang membutuhkannya itu misalkan Kementerian Kesehatan membutuhkan Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur dan analis sumber daya manusia aparatur. Nah, itu karena membutuhkan maka ditujukan kepada instansi pembina jabatan khusus. Instansi pembina jabatan khususnya itu adalah BKN. Nah, maka menunjukkan ke BKN untuk jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu adalah jabatan, maksud di sini dalam penugasan itu adalah jabatan khusus, teman-teman. Nah, ini adalah tata cara penetapan penugasan pada instansi atas dasar permintaan ataupun penugasan instansi induk. Ini seperti ini, teman-teman. Instansi pemerintah yang membutuhkan PNS menyampaikan permintaan penugasan kepada kementerian, lembaga, atau pemerintah provinsi. Jadi yang pertama tahapnya itu adalah
menyampaikan permintaannya gitu. Pemerintah menyampaikan permintaannya. Terus kemudian dalam rangka melaksanakan tugas jabatan khusus sesuai dengan ketentuan kewenangan instansi, PPK dapat memerintahkan PNS di lingkungannya untuk melaksanakan tugas berdasarkan persetujuan dari instansi pemerintah yang membutuhkan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN. Nah, kemudian setelah mendapatkan pertimbangan teknis, untuk penugasan itu harus menyertakan jabatan dan syarat jabatan serta dokumen dan kelengkapan lainnya. Kemudian kementerian dan lembaga atau provinsi ataupun kabupaten kota nanti approve, menyetujui ataupun menolak permintaannya. Nah, dalam hal pemerintah provinsi kabupaten kota menyetujui permintaan, maka PPK atau PYB di instansi induk menetapkan keputusan penugasan PNS di lingkungannya dan mendapatkan pertimbangan teknis kepala BKN, seperti itu. Jadi teman-teman, tahapan pertama itu instansi itu membuat permintaan mengenai kebutuhan jabatan fungsional ini. Nah, kemudian setelah itu maka dalam rangka kebutuhan jabatan fungsional ini, penugasannya itu mendapatkan pertimbangan dari BKN. Setelah dari BKN dapat pertimbangan, maka jabatan dan instansinya itu melengkapi dokumen terkait kebutuhan instansinya. Kemudian dari situ maka approve atau tidak, diterima atau tidak. Nah, apabila diterima, maka PPK ataupun PYB menetapkan keputusan mengenai penugasan jabatan khusus tersebut di lingkungan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari kepala BKN. Nah, keputusan penugasan di instansi itu yang menetapkannya adalah PPK instansi masing-masing bagi PNS yang melaksanakan jabatan khusus atau jabatan fungsional ini, ataupun PYB bagi PNS yang melaksanakan tugas di jabatan yang bersifat pendukung atau administratif. Nah, kita bisa lihat yang administratif itu yang seperti apa. Nah, ini teman-teman, PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif ini dapat berupa jabatan pelaksana, jabatan pengawas, jabatan administrator, atau jabatan pimpinan tinggi. Nah, jadi ruang lingkupnya ini mungkin kalau kita lihat di segitiga jabatan itu, kita bisa lihat bahwa ini adalah jabatan administrasi ya, mulai dari pelaksana, pengawas, dan jabatan administrator serta jabatan pimpinan tinggi. Kalau jabatan pelaksana ini mungkin setara eselon 5 ya, yang sekarang sudah dihapuskan. Kalau jabatan pengawas itu setara eselon 4 ataupun kasih. Jabatan administrator setara eselon 3 atau kepala bidang kalau di dinas. Dan jabatan pimpinan tinggi itu jabatan tinggi pratama, misalkan itu ada pada kepala dinas gitu. Nah, yang mendukung untuk pencapaian tugas pokok instansi pemerintah. Nah, kemudian ada jangka waktu, teman-teman. Jangka waktu penugasan PNS pada instansi pemerintah dan perpanjangannya. Jadi penugasannya itu dilaksanakan paling lama itu 3 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun. Nah, jadi tugas daripada baik tugas untuk jabatan khusus maupun jabatan administratif itu paling lamanya itu 3 tahun, teman-teman. Dan setiap 2 tahun itu boleh diperpanjang. Jadi misalkan tahun pertama ini dari tahun 2020 sampai 2023, kemudian diperpanjang lagi 2023 sampai 2025, seperti itu, dan seterusnya, perpanjang setiap 2 tahun sekali. Kemudian PNS yang melaksanakan penugasan pada instansi pemerintah dan tidak memenuhi target kinerja dalam waktu 1 tahun, maka PNS yang bersangkutan direkomendasikan untuk tidak diperpanjang penugasannya. Jadi apabila sudah ditugaskan kemudian memiliki target kinerja dalam kurun waktu 1 tahun, ternyata target kinerja tersebut tidak terpenuhi, maka direkomendasikan PNS tersebut tidak diperpanjang penugasannya. Kemudian yang ketiga, dalam hal dilakukan perpanjangan penugasan, instansi induk menyampaikan tembusan surat perpanjangan penugasan kepada kepala BKM. Kemudian berikutnya, permintaan perpanjangan penugasan ini diajukan oleh PNS yang ditugaskan kepada PPK paling lambat 3 bulan sebelum masa penugasan berakhir. Jadi misalkan masa penugasannya itu berakhir di bulan Desember, nah 3 bulan sebelumnya itu maka harus
memperpanjang penugasan dan diajukan oleh PNS kepada PPK. PPK menetapkan keputusan perpanjangan penugasan. Nah, ini penugasan pada instansi pemerintah, teman-teman. Berikutnya kita lihat penugasan khusus di luar instansi pemerintah. Ya, ini meliputi 4 hal. Yang pertama ini adalah proyek pemerintah, yang kedua organisasi profesi, yang ketiga organisasi internasional, dan yang keempat badan lain yang ditentukan pemerintah. Nah, jadi penugasan khusus di luar pemerintah ini misalkan ada proyek pemerintah, tapi di luar instansi pemerintah. Jadi PNS ini dapat ditugaskan khusus dalam pelaksanaan proyek pemerintah ini. Begitupun di organisasi profesi. Ini kan di luar pemerintah ya, tapi dalam organisasi profesi tersebut misalkan ke ASN, itu kan di luar lembaga pemerintah, ataupun jangan ke ASN, misalkan lembaga-lembaga lain lah di organisasi profesi di luar lembaga pemerintahan ini ditetapkan dalam penugasan khusus di luar instansi pemerintah. Nah, mengenai tata cara dan jangka waktu, ini tata caranya seperti ini ya. Tata cara penetapan penugasan dan jangka waktu ini sama ya seperti penugasan pada instansi pemerintah. Jadi tata caranya itu sama untuk penugasan khusus di luar instansi pemerintah. Berikutnya berikutnya kita masuk ke dalam penugasan pada perwakilan negara Republik Indonesia, teman-teman. Nah, ini penugasan pada perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri ini. Jadi misalkan PNS yang bertugas di kedutaan besar, di konsulat jenderal, terus perwakilan dagang atau perwakilan pariwisata Indonesia di luar negeri. Nah, ini juga di dalamnya ini adalah mengenai hubungan bilateral Indonesia dengan luar negeri ataupun negara-negara di luar negeri, dan juga mempromosikan kepentingan Indonesia di tingkat internasional. Itu salah satu tujuannya, teman-teman. Nah, tugas utamanya seperti ini, teman-teman. Banyak ya. Yang pertama seperti tadi, bilateral dengan negara-negara luar, kemudian juga perlindungan dan penanganan kasus kejahatan yang berencana dan bantuan konsuler, kemudian organisasi internasional maupun regional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, Uni Eropa, kemudian juga ikut serta dalam perkembangan politik, ekonomi, sosial di negara-negara yang mereka wakili, kemudian memelihara hubungan baik dengan masyarakat Indonesia, serta yang keenam mempromosikan pariwisata Indonesia termasuk fasilitas investasi dan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri. Kemudian juga sama yang ini bilateral juga termasuk dalam hal perburuan dan terorisme. Dan yang ke-8 ini perjalanan dan migrasi seperti dalam hal visa dan izin tinggal untuk warga negara asing yang ingin berkunjung ke Indonesia ataupun sebaliknya Indonesia yang berkunjung di luar negeri. Nah, kemudian teman-teman, poin penting juga ini mengenai penugasan di luar negeri itu, perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri biasanya diangkat oleh Menteri Luar Negeri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri. Termasuk mereka di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dan bertugas untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat internasional. Serta membangun dan memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara luar negeri. Dan mengenai tata cara penetapan dan tugas serta jangka waktunya itu sama ya dengan yang tadi, teman-teman. Jadi mengenai tata caranya sama dengan sama dengan penugasan di instansi pemerintah, dan jangka waktunya juga sama. Jadi teman-teman bisa baca PKBKN nomor 1 tahun 2020. Baik, berikutnya kita masuk ke poin nomor 4, teman-teman, mengenai penilaian kerja, penghargaan,
gaji, tunjangan, dan fasilitas ASN. Nah, jadi pokok-pokok materi ataupun kisi-kisi mengenai peran sumber daya manusia aparatur terbagi 5 dan kita sudah masuk ke dalam poin keempat, teman-teman. Nah, penilaian kerja ini sendiri, teman-teman, kita bisa lihat di sini penilaian kerja ini memperhatikan 3 aspek ya, tujuan, terus dasar, dan prinsip. Tujuan daripada penilaian kinerja ini adalah menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan dalam sistem prestasi dan sistem karir. Kemudian dasarnya ini ataupun berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu, tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku. Kemudian prinsipnya ini objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Nah, jadi teman-teman, berkaitan dengan kinerja ini, target kerja, kemudian perilaku kerja, ini semuanya itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 mengenai penilaian kinerja PNS. Nah, dan juga ini peraturan baru yang sekarang diterapkan juga dalam sistem manajemen kerja PNS itu Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja PASN. Nah, jadi penilaian kinerja ini, teman-teman, dilakukan dalam suatu sistem manajemen kinerja PNS. Nah, mungkin karena peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2022 ini tentang pengelolaan kinerja ASN disebutkan bahwa pengelolaannya itu ASN, teman-teman. Jadi mungkin tidak hanya PNS ya, P3K juga. Nanti mungkin sistemnya sama ya dalam pengisian SKP dan penilaian perilaku kerja. Nah, ini terdiri dari 5 poin, teman-teman, mulai dari perencanaan kerja, pelaksanaan, pemantauan kerja, dan pembinaan kerja. Terus kemudian penilaian kerja, tindak lanjut, serta yang terakhir ada sistem informasi kinerja PNS. Kita bahas satu-satu, teman-teman, mulai dari perencanaan kerja. Nah, perencanaan kerja ini, teman-teman, mungkin secara implementatifnya itu setiap PNS itu sekarang itu harus dari dulu juga sama ya, harus memiliki sasaran kinerja pegawai. Nah, sasaran kinerja pegawai itu juga memperhatikan perilaku kerja. Ada beberapa poin yang memperhatikan dalam penyusunan ataupun penetapan SKP atau sasaran kinerja pegawai. Nah, kita lihat di sini. SKP ini disusun oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat penilai kerja atau pengelola kinerja. Nah, kemudian SKP ini disepakati oleh PNS yang bersangkutan dengan pejabat penilai kerja setelah direview oleh pengelola kerja. Nah, kemudian perencanaan strategi instansi pemerintah ini diperhatikan. Jadi ada yang disebut dengan Renstra, teman-teman. Renstra itu adalah rencana strategis. Nanti harus linear ya dengan rencana strategis instansi. Kemudian juga ada indikator kinerja utama, ada indikator kinerja individu, itu harus linear, jadi harus berjenjang gitu. Itu apa yang dikerjakan, apa yang ditetapkan harus disesuaikan gitu. Kemudian ada perjanjian kinerja ataupun PK. Perjanjian kinerja ini di dalamnya termasuk butir-butir pekerjaan apa saja yang akan kita lakukan. Itu disusun dalam penetapan dan penyusunan SKP, kemudian nanti ditetapkan menjadi perjanjian kinerja, dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan ataupun harus kita laksanakan dan menjadi dasar ya, karena judulnya juga perjanjian kinerja. Kemudian organisasi dan tata kerja serta uraian jabatan dan atau SKP atasan langsung. Jadi ini beberapa poin yang harus diperhatikan ya, mulai dari Renstra, PK atau perjanjian kinerja, kemudian organisasi dan tata kerja, uraian jabatan, dan SKP atasan langsung. Kalau jabatan fungsional itu, uraian jabatan itu biasanya sudah diatur ya. Kalau teman-teman ingat, itu ada dalam
Permen Pan RB nomor 38 tahun 2020 ya, tahun 2020. Itu isinya tentang jabatan fungsional peralatan sumber daya manusia aparatur. Nah, di dalamnya sudah memuat mengenai uraian jabatan. Nah, nanti itu poin-poinnya itu selain sebagai penunjang kredit juga itu menjadi SKP juga ya. Penyusunan dan penetapan SKP itu salah satunya memperhatikan uraian jabatan tersebut, teman-teman, sesuai Permen Pan RB nomor 38 tahun 2020. Nah, kemudian SKP ini teman-teman harus memperhatikan juga perilaku kerja, teman-teman. Perilaku kerja ini juga teman-teman kalau ingat itu berhubungan atau perennial dengan 7 core value ASN berakhlak. ASN berakhlak ya, jangan lupa berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kemudian K-nya itu kompeten, H-nya itu ada harmonis, L-nya itu loyal, H-nya lagi adaptif, dan K yang terakhir ada kolaboratif. Seperti itu. Nah, perilaku kerja juga ini memperhatikan orientasi pelayanan, kemudian komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan yang terakhir kepemimpinan. Nah, kemudian SKP ini paling sedikit memuat tentang kinerja utama dan kinerja tambahan. Kinerja utama dan kinerja tambahan itu di dalamnya terdapat target kinerja. Target kinerja ini isinya adalah kualitas, kuantitas, waktu, dan atau biaya. Kemudian indikator kinerja individu ataupun IKI itu di dalamnya itu harus spesifik, kemudian terukur, realistis, serta memiliki batas waktu yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir adalah menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi. Nah, teman-teman, ini secara implementatifnya mungkin sedikit ya dijelaskan bahwa indikator kinerja individu ini harus bisa terukur. Misalkan indikator kinerja individunya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu di dalamnya ada kegiatan tentang pelembagaan pengaruh utamaan gender. Nah, indikator kinerja individunya ini yang berkaitan dengan pelembagaan pengaruh utamaan gender, tetapi harus spesifik, terukur, realistis, serta memiliki batasan waktu dan menyesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal organisasi. Itu indikator kinerja individunya. Target kinerjanya ini disesuaikan berapa misalkan jumlah kegiatannya, atau misalkan kualitas, berapa kualitasnya, atau berapa persentasenya, ataupun misalkan waktu berapa lama gitu, ataupun biaya berapa anggaran yang akan dikeluarkan dalam target kinerja pada pelembagaan pengaruh utamaan gender misalkan gitu. Ini dalam penyusunan ataupun penetapan SKP, teman-teman. Nah, itu rencana kinerja. Kemudian kita masuk ke dalam B, pelaksanaan rencana kerja. Nah, dalam pelaksanaan ini perlu pendokumentasian secara periodik. Nah, teman-teman mungkin kalau teman-teman istilahnya calon P3K ataupun teman-teman yang melamar P3K ini harus memiliki pengalaman ya minimalnya, dan saya yakin teman-teman sudah memiliki pengalaman di pemerintahan dan sudah terbiasa dengan pelaksanaan penyusunan SKP. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi bahwa SKP ini ataupun rencana kerja pada pelaksanaannya itu memang harus dilakukan aktivitas harian pegawai ataupun PNS. Aktivitas hariannya ini diinput di dalam suatu sistem. Kalau di beberapa kabupaten kota itu ada misalkan aplikasi kinerja ataupun aplikasi manajemen kinerja, aplikasi apalah yang lain sebagainya. Nah, biasanya dimasukkan dalam sistem informasi yang dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri, dan aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan sistem informasi ASN di BKN, biasanya seperti itu. Nah, aktivitas hariannya ini dilaporkan secara harian dan nanti direview ataupun dinilai oleh atasan langsung. Kemudian secara periodik juga setiap mingguan juga dievaluasi ataupun didokumentasikan, kemudian bulanan dan triwulan. Dalam triwulan ini juga biasanya melakukan pengisian SKP triwulan. Dalam SKP triwulan ini di-upload juga biasanya dalam sistem informasi itu evidence ataupun bahan dukung ataupun dokumen pendukung yang harus di-upload di dalam sistem informasi tersebut.
setelah triwulan ataupun semesteran ataupun tahunan. Nah, selain daripada triwulan juga biasanya ada SKP tahunan. SKP tahunan ini juga nanti akan muncul hasil record perilaku dan sasaran kinerja pegawai. Apakah perilakunya itu termasuk dalam kategori baik, kurang baik, atau lain sebagainya. Nah, kemudian pemantauan kinerja. Nah, pemantauan kinerja ini dilakukan oleh pejabat penilai kerja paling kurang 1 kali dalam 1 semester. Nah, ini biasanya dalam 1 semester itu dilakukan review oleh pejabat penilai ya, paling kurangnya 1 kali. Kemudian pemantauan sistem melalui sistem informasi baik non-elektronik maupun elektronik. Nah, itu yang tadi disebutkan teman-teman. Jadi pemantauannya ini biasanya dilakukan dalam sistem informasi manajemen kinerja atau sistem informasi kinerja gitu. Itu namanya biasanya beda-beda aplikasinya dari setiap kabupaten kota ataupun setiap instansi pemerintah. Kemudian yang keempat, hasil pemantauan kinerja pada pelaksanaan SKP ini didasarkan dalam bukti-bukti objektif. Ini yang tadi ya, evidence tersebut, evidence yang diupload baik per triwulan ataupun harian, mingguan maupun tahunan. Berikutnya pembinaan kinerja. Nah, ini untuk menjamin pencapaian target kinerja, maka bimbingan kinerja ataupun konseling kinerja dilakukan berdasarkan hasil pemantauan kinerja baik individu maupun kelompok. Nah, yang melakukan pembinaan ini siapa? Yang melakukan pembinaannya itu adalah pejabat penilai kerja dan membuat rekaman informasi mengenai proses bimbingan kinerja dan penilaian atas kompetensi PNS tersebut. Itu teman-teman. Nah, ini pelaksanaan kinerja. Berikutnya kita masuk ke dalam C, penilaian kinerja. Nah, teman-teman, SKP maupun perilaku kerja itu dinilai dalam suatu angka, teman-teman. Mungkin kalau jabatan fungsional itu juga jadi bahan penunjang terhadap angka kredit. Tapi jabatan administrator pun melakukan pengisian SKP dan perilaku kerja. Nah, SKP-nya ini biasanya penilaian SKP-nya 70% sampai dengan 60%, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini 70 berbanding 30. Nah, jadi presentase SKP dan perilaku kerja ini ada yang melakukan metode 70/30. Jadi 70% SKP, 30% penilaian perilaku kerja. Ada juga yang menerapkan sistemnya itu penilaian SKP-nya itu 60% dan penilaian perilaku kerjanya itu 40%, teman-teman. Jadi ada yang 70/30, ada yang 60/40. Itu tergantung kebijakan di tiap instansi pemerintah biasanya. Nah, yang 70 ataupun 60% ini atau penilaian SKP ini, yang pertama adalah dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS. Kemudian, khusus pejabat fungsional, penilai SKP dapat dipertimbangkan penilai dari tim penilai angka kredit jabatan fungsional. Nah, itu sama teman-teman. Jadi, SKP ataupun angka kredit ini akan dipertimbangkan pada tim penilai angka kredit jabatan fungsional. Yang ketiga, penilaian SKP dituangkan dalam dokumen penilai SKP dan berupa nilai SKP. Nah, jadi hasil nilai SKP-nya ini berapa? Itu sesuai dengan penilaian pejabat penilai kerja ataupun tim penilai angka kredit bagi jabatan fungsional. Nah, kemudian kita masuk ke dalam penilaian perilaku kerja. Penilaian perilaku kerja ini bisa memiliki bobot 30% atau 40%, tergantung nilai SKP-nya. Kalau nilai SKP 70% berarti nilai bobot perilaku kerjanya adalah 30%. Tapi kalau nilai SKP-nya 60, maka nilai perilaku kerjanya adalah 40%. Dan yang pertama dilakukan dengan membandingkan standar perilaku kerja dalam jabatan dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan. Nah, ini maksudnya pembandingannya standar perilaku kerja dan dengan perilaku kerja dalam jabatan. Kemudian dilakukan oleh pejabat penilaian kinerja PNS. Nah, teman-teman, jangan salah. Perilaku kerja juga dapat berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Jadi, yang berhak melakukan penilaian SKP itu atasan langsung, pejabat penilai kerja, atau tim penilai angka kredit. Nah, tetapi apabila
penilaian perilaku kerja ini selain daripada yang menilainya itu adalah penilai rekan kerja yang setingkat dan atau bawahan langsung. Jadi selain daripada penilai kerjanya ini yang setingkat, itu bawahan langsung juga dapat melakukan penilaian terhadap perilaku kerja PNS tersebut, gitu teman-teman. Yang keempat, ini dituangkan dalam dokumen penilaian kerja. Kemudian hasil penilaian kerja perilaku berupa nilai perilaku kerja. Nah, ini outputnya ataupun hasilnya itu adalah nilai SKP dan nilai perilaku kerja. Nah, nanti nilainya ini akan dikumulatifkan jadi baik, kurang baik, atau buruk. Nah, ini nih. Nah, penilaian SKP-nya itu ada 5, teman-teman, seperti yang tadi saya sebutkan ya. Yang pertama adalah sangat baik, yang kedua adalah baik, yang ketiga adalah cukup, yang keempat adalah kurang, dan yang kelima adalah sangat kurang. Nah, kategori baik itu seperti apa? Kategori baik ini memiliki nilai 110 sampai dengan 120. Serta yang kedua, memiliki inovasi yang memberikan manfaat bagi organisasi atau negara. Nah, jadi teman-teman, apabila jadi PNS kemudian memiliki ide kreatif yang menghasilkan ataupun yang bermanfaat bagi organisasi ataupun bahkan bagi negara, nah ini teman-teman bisa memiliki penilaian kinerja yang mungkin kategorinya sangat baik gitu, karena dengan inovasi teman-teman ini bisa bermanfaat bagi organisasi dan negara. Kemudian kita masuk ke dalam baik ya. Baik itu, tapi kalau nggak salah teman-teman kalau tidak salah sekarang ini bukan sangat baik ya, tapi istimewa kalau nggak salah, sesuai dengan Permen Pan RB tahun 2022 ini istimewa sekarang kalau nggak salah, istimewa, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Nah, kategori baik ini apabila memiliki nilai 90 sampai dengan 120. Ini angkanya. Jadi kalaupun angkanya 120 tapi tidak memiliki inovasi, ini mungkin kategorinya baik. Apabila sudah nilainya tinggi, 110 ke atas, kemudian memiliki inovasi, itu akan sangat baik atau istimewa. Nah, apabila nilainya ini dari 70 sampai dengan 90, itu termasuk dalam cukup. Jadi kalau bisa di atas 90 mungkin ya teman-teman, 90 ke atas itu termasuk kategori baik. Kemudian yang keempat ini kurang. Apabila PNS ini memiliki nilai 50 sampai dengan 70. Jadi kalau 70 sampai 50 itu termasuk kategori kurang. Kemudian yang E akan memiliki kategori sangat kurang apabila nilainya ini di bawah 50. Jadi kalau diusahakan nilainya jangan di bawah 50, jangan di bawah 70 lah. 70 sampai 90 juga ya kalau bisa nilainya baik ya teman-teman. Itu. Nah, kemudian penilaian kinerja atasan langsung ini, tim penilai kinerja ini dapat dibentuk oleh pejabat yang berwenang, antara lain dari unit kerja yang membidangi kepegawaian atau unit kerja yang membidangi pengawasan internal dan unit kerja lain yang dipandang perlu oleh PYB. Kemudian penilaian perilaku PNS terdiri atas atasan langsung, pejabat yang ditugaskan menjadi atasan langsung pada PNS, rekan kerja setingkat dan atau bawahan langsung. Jadi bawahan, rekan kerja setingkat atau atasan langsung, atau pejabat yang ditugaskan menjadi atasan langsung. Nah, ini dapat melakukan penilaian perilaku PNS. Itu penilaian kerja. Kemudian teman-teman kita masuk ke dalam tindak lanjut ya. Nah, setelah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan akhirnya dinilai, ini akan menjadi output dan suatu dokumen. Nah, dokumennya ini sebagai apa? Dokumennya ini bisa dan menjadi bentuk laporan kinerja PNS tentunya yang dikelola oleh pejabat yang bersangkutan. Nah, di dalamnya ini memuat berbagai hal ataupun 4 hal ya. Yang pertama, nilai kinerja PNS, predikat kinerja PNS, permasalahan kinerja PNS, dan rekomendasi. Nah, nanti hasilnya ini, outputnya ini adalah hasil pekerjaan teman-teman ataupun nilai grade point teman-teman nih, baik penilaian SKP maupun nilai kinerja. Nah, dan nantinya ini secara tindak lanjut, hasil daripada SKP dan perilaku kerja ini bisa menjadi bahan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Kemudian bisa untuk pengembangan kompetensi, bisa juga menjadikan pengembangan karir, pemberian tunjangan, terus pempertimbangan mutasi dan promosi. Nah, yang tadi ya linear nyambung ke dalam promosi dan mutasi.
promosi dan mutasi ini sekurangnya kan tadi harus memiliki nilai baik selama 2 tahun berturut-turut. Nah, kategori penilaian baiknya ini dilihat dari SKP maupun perilaku kerja. Kemudian pertimbangan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan dalam penilaian SKP. Berikutnya kita masuk ke dalam sistem informasi kinerja PNS. Nah, sistem kinerja PNS ini memuat perencanaan kinerja, pelaksanaan pemantauan kinerja, pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut. Jadi 4 poin ini yang tadi teman-teman, semua poin ini dimasukkan ataupun termasuk ke dalam sistem informasi kinerja PNS. Nah, sistem kinerja PNS ini untuk merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, mendokumentasikan data penilaian kinerja PNS dan bahan evaluasi kinerja. Nah, dan aplikasi ini ataupun sistem informasi ini terintegrasi dengan sistem informasi di pusat ataupun back. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk saat ini. Nanti kita masuk ke dalam penghargaan, gaji tunjangan, dan fasilitas ASN dalam poin keempat. Demikian yang